Pemirsa jemaah haji Republik Indonesia gelombang 2 mulai bergerak ke Madinah, Arab Saudi. Dan untuk memperbarui informasi terkait kegiatan haji jemaah Indonesia, kita segera terhubung dengan Ratim Adi Purnomo langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Adi. Apakah jemaah haji gelombang kedua ini, Adi, sudah bergerak ke Madinah? Ya, Agung dapat saya informasikan bahwa pelaksanaan puncak ibadah haji memang telah usai. Jemaah haji Indonesia gelombang kedua dalam waktu dekat ini akan singgah ke selama 9 hari di Madinah sebelum kembali ke tanah air. Dan Kepala Daker Daerah Kerja Madinah Alwi Makhzumi menyebutkan akan ada 323 kelompok terbang atau kloter jemaah haji yang datang ke Madinah secara bertahap mulai 26 Juni 2024. Angka tersebut mencapai 60% dari total 553 kloter pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jemaah haji gelombang 2 ini akan mendapatkan layanan yang sama seperti jemaah gelombang 1 sebelumnya. Mulai dari fasilitas akomodasi hotel, layanan catering, layanan kesehatan, hingga jarak ke Raudhah di Masjid Nabawi maksud kami. Dan selama di Madinah, jemaah haji bisa menikmati momen di kota Nabi itu. Jarak dari hotel menuju Masjid Nabawi paling jauh sekitar 500 meter. Namun cuaca di Madinah tahun ini lebih panas ketimbangkan di Makkah. Selama 9 hari di Kota Madinah tentu banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh jemaah haji Indonesia. Selain melakukan sholat arba'in adalah melaksanakan sholat fardu sebanyak 40 kali selama 8 hari secara berjamaah terus menerus tanpa terputus yang dilakukan di Masjid Nabawi Madinah. Selain itu juga jemaah bisa melakukan wisata ziarah ke tempat-tempat bersejarah atau sekedar jalan-jalan di kota Madinah. Adapun beberapa tempat bersejarah yang bisa dikunjungi jemaah haji selain Masjid Nabawi antara lain adalah Masjid Kuba, Masjid Kiblat Ain, Jabal Uhud, Jabal Magnet, ada Raudhah, ada pemakaman Baqi, dan tentunya masih banyak tempat-tempat bersejarah lainnya. Tetapi jemaah harus dipertimbangkan dari segi waktu. Hal ini karena agar tidak melampaui waktu sholat, sebab kalau hal itu terjadi berarti bisa membatalkan arba'in atau menyebabkan arba'in jemaah menjadi terputus. Ya, kembali ke studio, Agung. Adi, mungkin terlalu dini kalau kita bicara soal evaluasi pelaksanaan haji ini. Tetapi apakah penyelenggaraan ibadah haji kali ini memiliki catatan penting terkait pelaksanaan puncak haji beberapa waktu lalu? Baik, Agung, dapat saya informasikan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ada sekitar 295 jemaah haji yang dibadalkan lantaran tidak mampu melanjutkan ibadah hajinya ataupun karena wafat. Dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengatakan bahwa ratusan jemaah yang dibadalkan tersebut wafat di tanah air dan di Arab Saudi. 295 jemaah yang dibadalkan dengan rincian 9 jemaah tunggakan tahun lalu, 9 jemaah wafat di embarkasi, 115 jemaah wafat di Arab Saudi, 119 jemaah sakit di Rumah Sakit Saudi, dan 43 jemaah sakit yang dirawat di KKHI. Dan sejak rangkaian puncak haji dimulai tercatat ada 17.113 jemaah yang melaksanakan tarawih. Mereka tidak langsung menuju ke Arafah, tapi melaksanakan ibadah ke Mina dulu. Untuk jumlahnya jemaah haji yang safari wukuf dari kantor kesehatan haji Indonesia menuju Arafah ada sebanyak 53 jemaah dengan menggunakan 11 bus. Dan jumlah lansia non mandiri sebanyak 301 jemaah, satu diantaranya dirujuk ke rumah sakit sebelum wukuf dan satu meninggal dunia. Dan total jemaah yang tiba di Arafah sebanyak 212.822 jemaah. Mereka tinggal di 169 tenda yang telah disiapkan oleh pihak Masyarik. Demikian, Agung, yang bisa saya informasikan kepada Anda. Baik, Adi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas dan tetap sehat, tetap berhati-hati hingga kembali ke Indonesia, ke tanah air nanti.